Pernahkah kamu merasa dunia ini terlalu berat untuk ditanggung? Masalah datang dari segala arah. Pikiranmu terus berputar tanpa henti. Dan di saat malam tiba, tubuhmu lelah, tapi pikiranmu masih berperang di dalam kepala. Kau mencoba tidur, namun suara-suara itu tak mau diam. Ada ketakutan tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, dan kekhawatiran tentang hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Jika kau pernah merasakan itu, kau tidak sendirian. Aku pun pernah di titik itu, dan aku menemukan sebuah filosofi lama yang diam-diam mengubah cara pandangku terhadap hidup. Stoikisme. Stoikisme bukan sekadar teori kuno yang hanya bisa dipelajari di buku-buku tebal atau diperdebatkan di ruang kelas filsafat. Stoikisme adalah cara hidup, sebuah seni untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Bukan karena dunia ini akan menjadi lebih mudah, tapi karena diri kita yang menjadi lebih kuat. Filosofi ini lahir lebih dari 2000 tahun lalu, di sebuah zaman yang tak kalah keras dari kehidupan kita sekarang. Ketika orang-orang hidup dalam ketidakpastian, perang, dan ancaman kematian setiap saat. Tapi dari dunia yang penuh ketidakpastian itulah, muncul para pemikir besar seperti Marcus Aurelius Epictetus dan Seneca. Mereka bukan hanya berbicara soal bagaimana menjadi kuat, tapi bagaimana berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan yang menarik, ajaran mereka ternyata tetap relevan hingga hari ini, di zaman serba digital, di mana informasi datang tak henti-henti, di mana standar kebahagiaan dipatok oleh sosial media, dan di mana stres bisa datang dari hal-hal sepele yang bahkan tak penting dalam hidup kita. Aku tahu rasanya, ketika dunia seperti menuntutmu untuk selalu kuat, untuk selalu terlihat baik-baik saja, padahal jauh di dalam dirimu ada bagian yang rapuh dan ingin menyerah. Aku tahu bagaimana rasanya menahan beban di dada, yang tak bisa kau ceritakan pada siapapun. Bukan karena kau tak percaya orang lain, tapi karena kau tahu, tak semua orang benar-benar peduli. Kita hidup di zaman di mana kecepatan lebih dihargai daripada ketenangan, di mana orang sibuk mengejar validasi, sibuk membuktikan diri, sibuk memamerkan kebahagiaan semu, sementara banyak di antara kita yang mulai kehilangan diri sendiri. Perlahan-lahan tanpa sadar, kita berubah menjadi orang yang hidup bukan karena ingin, tapi karena harus. Dan di tengah semua itu, tak jarang kita merasa lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah pikiran, lelah hati. Stres yang menumpuk karena terlalu banyak hal yang kita pikirkan, terlalu banyak hal yang kita genggam, padahal sebagian besar di antaranya bukan milik kita untuk dikendalikan. Aku ingin kau tahu bahwa itu wajar, bahwa perasaan itu valid. Kau tidak salah karena merasa cemas, takut, atau bahkan ingin menyerah. Kita semua manusia. Kita semua pernah ada di titik itu. Dan mungkin satu-satunya yang kita butuhkan bukanlah nasihat klise atau motivasi murahan, tapi sebuah cara pandang baru, sebuah filosofi hidup yang membuat kita bisa bertahan tanpa harus pura-pura kuat. Itulah yang akan aku bagikan padamu hari ini. Bayangkan dirimu sedang berada di sebuah kapal kecil di tengah lautan lepas. Malam itu angin bertiup kencang, ombak meninggi, dan badai datang tanpa permisi. Air laut mulai masuk ke dalam perahu. Kau panik, kau berusaha menimba air keluar. Kau pegang erat kemudi, mencoba mengendalikan perahu itu agar tak terbalik. Tapi semakin keras kau melawan, semakin besar pula ombak yang datang menerjang. Di titik itu kau sadar, ada begitu banyak hal di lautan ini yang tak bisa kau kendalikan. Kau tak bisa menghentikan badai. Kau tak bisa menenangkan ombak. Kau tak bisa memerintah angin untuk berhenti bertiup. Satu-satunya yang bisa kau lakukan adalah tetap memegang kendali atas dirimu sendiri, menjaga akalmu tetap jernih, tanganmu tetap kuat di kemudi, dan hatimu tetap tenang meski dunia di sekitarmu sedang kacau. Itulah hidup kita. Pada itu adalah masalah. Ombak itu adalah ucapan orang lain, situasi yang tak kau harapkan, dan kejadian-kejadian di luar rencanamu. Kau tak bisa menghentikan semua itu, tapi kau selalu bisa memilih bagaimana caramu bersikap di tengah badai itu. Seringkali, kita justru memperbesar stres, karena kita sibuk menggenggam hal-hal yang seharusnya kita lepaskan. Kita terlalu sibuk ingin mengatur segalanya. Kita ingin orang lain selalu memperlakukan kita dengan baik. Kita ingin hasil selalu sesuai harapan. Kita ingin masa depan berjalan persis seperti skenario dalam kepala kita. Padahal dunia tak pernah berjalan dengan logika kita. Seperti kata Epictetus, seorang filsuf stoik, "Some things are up to us and some things are not." Ada hal-hal yang ada di bawah kendali kita dan ada hal-hal yang tidak. Masalahnya, kita seringkali membaliknya. Kita ingin mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar kuasa kita, tapi justru lalai mengendalikan hal yang paling penting,
diri kita sendiri. Berapa banyak waktu yang kau habiskan memikirkan pendapat orang lain? Berapa banyak malam yang kau lewatkan dengan khawatir tentang hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi? Berapa banyak energi yang terbuang hanya karena kau tak bisa menerima kenyataan bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai keinginanmu? Aku ingin ceritakan sebuah kisah kecil. Ada seorang lelaki tua bijak di sebuah desa kecil. Setiap kali sesuatu terjadi di desa itu, entah kabar baik atau buruk, orang-orang akan datang kepadanya dan berkata, "Betapa beruntungnya engkau," atau "Betapa sialnya engkau." Suatu hari kuda milik lelaki tua itu kabur. Semua orang berkata, "Betapa sialnya kau, kudamu kabur." Tapi lelaki tua itu hanya berkata, "Mungkin saja." Beberapa hari kemudian kuda itu kembali membawa beberapa kuda liar bersamanya. Orang-orang kembali berkata, "Betapa beruntungnya kau." Lelaki tua itu tetap berkata, "Mungkin saja." Tak lama anak lelaki tua itu jatuh dari kuda liar dan kakinya patah. Orang-orang berkata, "Betapa sialnya kau." Dan lagi lelaki tua itu hanya berkata, "Mungkin saja." Beberapa minggu kemudian, tentara datang ke desa itu untuk merekrut semua pemuda sehat ke medan perang. Tapi anak lelaki tua itu tak diambil karena kakinya patah. Kita tak pernah tahu apa yang sebenarnya baik atau buruk dalam hidup ini. Kadang sesuatu yang kita anggap musibah, ternyata menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Kadang sesuatu yang kita kira keberuntungan, justru menjadi sumber masalah baru. Seperti kata Marcus Aurelius, "The universe is change. Our life is what our thoughts make it." Alam semesta ini penuh perubahan. Hidup kita adalah cerminan dari bagaimana cara kita berpikir. Kebanyakan stres muncul bukan karena peristiwa itu sendiri, tapi karena penilaian kita terhadap peristiwa itu. Kita memberi label, kita memaksa segalanya sesuai ekspektasi kita. Dan saat realita tak berjalan sesuai skenario, kita kecewa, marah, takut, dan akhirnya stres. Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan kendali atas hal-hal yang bukan milik kita. Fokus hanya pada apa yang bisa kita perbaiki, cara berpikir kita, cara kita merespons, dan tindakan-tindakan kecil yang ada di bawah kuasa kita. Ada sebuah perumpamaan sederhana. Coba bayangkan tanganmu sedang menggenggam erat pasir di pantai. Semakin kuat kau menggenggamnya, semakin banyak pasir yang lepas dari sela-sela jari. Tapi saat kau membuka telapak tanganmu, pasir itu akan tetap tinggal di sana. Begitu juga dengan hidup. Semakin kita memaksa, semakin banyak hal baik yang justru terlepas. Tapi saat kita belajar menerima, kita menemukan ketenangan di tengah ketidakpastian. Kau mungkin tidak bisa menghindari masalah, tapi kau bisa memilih apakah kau ingin menjadi orang yang hancur oleh masalah itu, atau orang yang tumbuh karenanya. Epictetus pernah berkata, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Bukan apa yang terjadi padamu yang menentukan hidupmu, tapi bagaimana caramu meresponsnya. Kalau kita terbiasa panik, mudah tersinggung, selalu ingin segalanya sempurna, stres akan jadi teman sehari-hari. Tapi saat kita belajar untuk mengatur pikiran, menerima kenyataan tanpa harus menyerah, dan memilih untuk tetap tenang, hidup terasa lebih ringan. Aku tahu itu tidak mudah. Butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh keberanian. Tapi percayalah, pelan-pelan kau akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Masalah yang dulu membuatmu gelisah, perlahan tak lagi mengusik ketenanganmu. Omongan orang lain tak lagi mengatur suasana hatimu. Dan masa depan yang dulu menakutkan, kini hanya kau pandang sebagai sesuatu yang akan berjalan sesuai waktunya. Kau akan sampai di titik di mana kau bisa berkata dalam hati, "Aku telah melakukan yang terbaik." Selebihnya, biarkan semesta bekerja dengan caranya. Karena pada akhirnya, kita memang tak pernah benar-benar punya kendali atas apapun, kecuali cara kita memperlakukan diri sendiri. Setelah memahami bahwa stres itu seringkali lahir bukan dari peristiwa, tapi dari cara kita menilai peristiwa itu, langkah selanjutnya adalah belajar membangun ketenangan batin. Dan disinilah stoikisme hadir bukan hanya sebagai filosofi, tapi sebagai cara hidup. Stoikisme bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang menyiapkan batin agar tetap tegak meski dihantam masalah. Caranya? Pertama, pisahkan mana yang bisa kau kendalikan dan mana yang tidak. Setiap kali kau merasa gelisah atau stres, tanyakan pada dirimu, apakah ini di bawah kendaliku atau di luar kendaliku? Jika sesuatu di luar kendalimu, seperti cuaca buruk, komentar orang lain, kabar yang tak menyenangkan, lepaskan. Biarkan itu terjadi. Jangan habiskan energimu melawan arus yang tak bisa kau hentikan. Analogi sederhananya begini. Bayangkan kau sedang berdiri di pinggir jalan saat hujan turun. Kau bisa saja marah-marah pada hujan. Kau bisa berteriak, mengutuk langit, atau menyalahkan takdir.
Tapi semua itu takkan membuat hujan berhenti. Lebih baik kau ambil payung, atau cari tempat berteduh. Kita tak pernah bisa menghentikan hujan, tapi kita selalu bisa memutuskan, mau basah kuyup atau tetap kering di bawah payung. Begitu pula dengan hidup. Kedua, latih pikiran untuk menerima kenyataan apa adanya. Ini bukan berarti pasrah atau menyerah, tapi menerima bahwa apa yang sudah terjadi memang tak bisa diubah. Dan tugas kita adalah menentukan langkah terbaik setelahnya. Aku ingat seorang kawan pernah kehilangan pekerjaannya. Awalnya dia stres berat, tak bisa tidur, marah pada keadaan, menyalahkan semua orang. Tapi setelah berminggu-minggu dia sadar, pekerjaannya memang sudah hilang. Dan semakin dia mengutuk itu, semakin besar penderitaannya. Akhirnya dia mulai menerima. Yesus berkata pada dirinya sendiri, baiklah, ini memang berat, tapi apa yang bisa kulakukan sekarang? Dari situ ia mulai membuka usaha kecil-kecilan. Awalnya berat, tapi perlahan membaik. Sekarang, ia justru bersyukur dipecat saat itu, karena tanpa kejadian itu, ia takkan pernah berani keluar dari zona nyaman. Seperti kata Seneca, we suffer more in imagination than in reality. Kita lebih banyak menderita dalam pikiran kita sendiri daripada kenyataan. Kita seringkali takut pada hal-hal yang bahkan belum terjadi, atau terus menyiksa diri atas sesuatu yang sudah berlalu. Padahal yang benar-benar bisa kita kelola, hanya detik ini, hanya apa yang sedang kita lakukan sekarang. Ketiga, bangun rutinitas yang menjaga ketenangan jiwa. Filsuf Stoik zaman dulu terbiasa menulis jurnal setiap malam. Mereka menuliskan kejadian hari itu, apa yang bisa mereka syukuri, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana seharusnya mereka bersikap. Kau juga bisa melakukan ini. Setiap malam sebelum tidur, ambil waktu 5-10 menit. Tuliskan, apa yang terjadi hari ini? Hal apa yang membuatku gelisah? Apakah hal itu di bawah kendaliku? Apa pelajaran yang bisa kuambil? Dengan begitu, pelan-pelan kau akan belajar mengenali pola pikiranmu sendiri, dan mulai bisa memilah mana yang layak dipikirkan, mana yang sebaiknya dilepaskan. Analogi sederhananya, anggap pikiranmu seperti sebuah taman. Jika kau biarkan liar, rumput liar dan duri akan tumbuh di mana-mana. Tapi kalau setiap hari kau bersihkan, kau rawat, kau cabuti gulmanya, pelan-pelan taman itu akan jadi tempat yang indah dan menenangkan. Keempat, biasakan diri menghadapi ketidaknyamanan kecil. Para filsuf Stoik dulu biasa berlatih tidur di lantai tanpa alas, makan makanan seadanya, atau berjalan kaki jauh tanpa alas kaki. Tujuannya bukan menyiksa diri, tapi membiasakan diri menghadapi ketidaknyamanan kecil, agar saat hidup benar-benar menghantam, mental mereka sudah lebih kuat. Kau tak perlu ekstrim seperti itu. Cukup mulai dari hal sederhana. Misalnya kurangi keluhan saat macet, tetap tenang saat cuaca panas, bersyukur saat menghadapi antrean panjang. Itu latihan kecil tapi dampaknya besar. Karena mental yang kuat dibangun bukan saat semuanya baik-baik saja, tapi justru saat kita mampu berdamai di tengah ketidaknyamanan. Akhirnya ingat selalu kutipan Marcus Aurelius. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Kau punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadari itu dan kau akan menemukan kekuatanmu. Saat kita benar-benar memahami ini, stres bukan lagi musuh, tapi pengingat bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang perlu ditata kembali. Bukan tentang menghindari badai, tapi belajar menari di tengah hujan. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apa yang akan kau lakukan mulai hari ini? Kau bisa saja membiarkan stres terus mengendalikan hidupmu, membuatmu gelisah, mudah marah, dan merasa dunia ini tak pernah berpihak. Atau, kau bisa mulai mengambil kembali kendali atas pikiranmu. Karena seperti yang dikatakan Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Bukan apa yang terjadi padamu yang menentukan, tapi bagaimana kau meresponnya. Mulailah dari hal kecil. Saat pikiranmu mulai kacau, berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Tanyakan, apakah ini di bawah kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Jika iya, ambil langkah sekecil apapun yang bisa kau lakukan. Jadikan setiap hari sebagai latihan. Latih pikiranmu seperti kau melatih otot. Sedikit demi sedikit kau akan menyadari, hidup ini tidak pernah benar-benar tenang. Tapi kau bisa menjadi pribadi yang tetap tenang di tengah ketidaktenangan itu. Dan jika video ini memberimu sedikit ketenangan, bantu bagikan kepada orang lain. Karena bisa jadi di luar sana, ada jiwa yang juga butuh diingatkan. Kita semua sedang berjuang, tapi tak harus berjuang sendirian. Subscribe untuk lebih banyak narasi seperti ini. Kita tumbuh bersama, kita kuatkan hati bersama.